Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Ahmad Fadlullah, NPM saya 2069201028. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang Karl Marx. Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di kota Trier, wilayah tenggara kota Jerman, yang saat itu masih menjadi bagian kerajaan Prussia. Karl Marx anak ketiga dalam 9 bersaudara dari keluarga menengah. Ayahnya Henry Marx adalah keturunan dari para rabi atau pendeta Yahudi. Meski demikian, saat 36 tahun ayahnya memutuskan menjadi Kristen. Marx meninggal pada tahun 1883 di London. Yang pertama yaitu kita akan membahas metode dialektis, yaitu mendialogkan dua hal yang bertentangan, upaya menguji segala pemikiran dan kemungkinan dari pemikiran, penetapan dan pengingkaran atau kontraksi. Realitas di dunia ini semuanya bertentangan satu sama lain. Pertentangan ini yang menghasilkan perubahan. Selanjutnya yaitu dasar teori. Kebebasan dan kreativitas. Setiap individu bebas mengekspresikan kreativitasnya untuk mencapai kesejahteraan hidup, sehingga semua sistem yang manipulatif menghalangi jalannya harus disingkirkan. Selanjutnya yaitu kesetaraan. Kita semua sama, posisi sama, tidak ada hierarki. Jika ada hierarki, maka nanti inilah cikal bakal hegemoni dan penindasan. Kritik pada kapitalisme, eksploitasi, manipulasi, hegemoni atau alat produksi. Selanjutnya yaitu kapitalisme. Ketika sumber daya, modal, alat produksi bisa dimiliki oleh pribadi, kemudian proses dan distribusinya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang berorientasi profit, didasarkan kepada kompetisi dan pemerintah melindungi. Perubahan sosial menurut Marx ada 6. Yang pertama komunisme, sosialisme, kapitalisme, feodalisme, antiquity, yang terakhir komunisme primitif. Potensi manusia. Selanjutnya kita bahas materi tentang potensi manusia. Marx membedakan dua jenis keinginan manusia. Pertama, keinginan diri manusia yang tetap, seperti makan. Kedua, keinginan diri yang relatif, yang bukan merupakan bagian integral dari sifat dasar manusia, tetapi ditentukan oleh kondisi ekonomi, khususnya cara-cara produksi kebutuhan materialnya. Bagi Marx, keinginan tersebut tidak menentukan keadaan produksi material, tetapi keadaan produksi material lah yang menentukan keinginan manusia. Selanjutnya yaitu konsep kerja. Kerja adalah bagian dari potensi manusia. Kerja merupakan aktivitas yang paling dasar. Menurut Marx, kerja adalah aktivitas manusia yang menghasilkan produk, bisa material, bisa imaterial. Kerja juga merupakan aktivitas khas manusia. Mungkin ada binatang yang berburu, tapi dia bukan kerja, karena ciri khas kerja memiliki konsep dalam pemikirannya. Kalau binatang lebih pada instingnya. Selanjutnya yaitu alienasi. Alienasi, bekerja berhubungan dengan orang lain merupakan pekerjaan sosial. Dengan bekerja, masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya dan orang lain. Artinya, aktivitas kerja membantu orang lain. Harusnya bekerja membahagiakan kita karena kita bekerja untuk membantu. Ada 5 hal alienasi, yaitu alienasi dari produk pekerjaan sendiri, alienasi dari pekerjaannya sendiri. Manusia menjadi memperalat dirinya sendiri untuk mendapatkan uang. Alienasi antara buruh dan pemilik modal, alienasi dari sesama buruh, alienasi pemilik modal dengan sesamanya. Selanjutnya yaitu komoditas dan pemberhalaan. Masyarakat tidak membeli karena kebutuhan, tetapi karena gengsi, untuk dipamerkan eksistensi. Itu kenapa sifat konsumerisme masyarakat kapitalis lebih ke eksistensial, bukan esensial, lebih pada fungsi sosial. Pemujaan tersebut karena ada kuasa simbol, bisa saja brand, merek, simbol yang kuat akan menawarkan atau kepercayaan brand. Mereka tidak akan berpaling jika sudah dikuasai oleh brand. Misalnya ketika kita dibilang
KFC atau McD fast food gak sehat, mahal pula, tapi nyatanya kita tetap makan. Arena kalian sudah ada stempel gimana simbol KFC atau McD. Ada kenikmatan semu saat kita mengkonsumsi brand tersebut. Kita membeli untuk eksistensi. Nah, eksistensi ini yang kita gunakan untuk mendapatkan kuasa dari masyarakat. Selanjutnya yaitu kritik pada alienasi. Marx tidak bisa membedakan praktis kerja dan komunikasi. Kerja subjek dengan objek, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain harusnya tidak dimasukkan dalam konsep kerja, tetapi dalam konsep komunikasi yang orientasinya saling memahami. Praktek komunikasi dipandang sama. Problem alienasi terletak pada sistem kerja upahan atau ketidakadilan atau penghisapan. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.